Wow, satu kata buat sepatu ini, solid. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Adizero Select. Kita mulai dari traction. Untuk tractionnya di lapangan indoor yang bersih, sama sekali nggak ada masalah, nearly perfect. Semua manuver gue tercover dengan baik sekali. Gue sama sekali nggak berasa ada slip-slip sih, terus juga nggak pernah, apalagi kepleset, nggak pernah sama sekali. Ini bener-bener gila sih kalau untuk di lapangan indoor, termasuk performa traction yang di atas rata-rata. Kalau di lapangan outdoor, bahkan yang berdebu sekalipun, tractionnya juga masih bekerja dengan sangat baik menurut gue. Jadi kalau dibandingkan dengan lapangan indoor yang bersih, penurunannya ada, tapi nggak yang sampai jomplang banget. Penurunannya tuh dikit banget. Paling cuma kayak berasa slip-slip dikit doang, nggak pernah sampai kepleset juga. Bahkan di lapangan basket outdoor yang berdebu, semua manuver masih tercover dengan sangat baik. Paling kalau udah ketempelan banyak debu, abas kalian cukup quick wipe off aja 1-2 gitu. Pakai tangan aja, masih banyak abas kalian yang nanya, wipe off tuh pakai apa gitu, apa pakai lap basah? Enggak, pakai tangan aja gitu. Masa ya di tengah lagi main lo mau ambil lap basah dulu gitu buat ngelap outsole-nya? Pakai tangan aja cukup, quick wipe off, terus kinerja tractionnya bekerja dengan baik kembali. Paling kekurangannya karena traction pattern-nya ini dempet-dempet gitu ya. Nah, itu gampang nyimpen kotoran atau kerikil tuh. Jadi mesti abas kalian rajin bersihin kalau habis pakai di lapangan outdoor yang mungkin banyak kerikilnya gitu, supaya kinerja tractionnya tidak menurun. Kemudian kalau untuk durability-nya, so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali di indoor dan di outdoor, dan traction pattern-nya kalau gue dorong-dorong masih pada keras-keras sih, cukup keras-keras, terus masih pada dalam-dalam juga, masih dalam kondisi prima. Ini sih aman lah kalau abas kalian mau pakai untuk tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transition-nya ini merupakan satu-satunya poin minus buat gue di sepatu ini. Buat gue loh ya. Buat abas kalian yang dengan tipe permainan yang lain gitu, belum tentu ini jadi poin minus, biasa aja mungkin. Tapi kalau buat tipe permainan gue yang kadang-kadang fast break, terus sering melakukan manuver, sering gocek-gocek gitu, ini menurut gue heel to toe transition-nya tuh kaku banget, karena bener-bener bagian heelnya cuma dibikin sedikit rounded, terus bagian forefootnya juga sedikit banget roundednya. Ini nyaris flat gitu bentuk outsole-nya. Di awal pemakaian tuh bener-bener gue berasa nih sepatu kaku banget gitu, kayak susah ngeflex gitu. Baru setelah pemakaian keempat itu udah mulai break in, mungkin bahan rubber outsole-nya jadi mulai lentur gitu. Nah, itu udah lebih enak tuh daripada awal pemakaian. Meskipun di sepatu ini udah dibikin lekukan-lekukan gitu untuk ngebantu sepatu ini supaya lebih gampang ngeflex, tapi tetap sih ya nggak membantu banyak menurut gue. Ini heel to toe transition-nya kalau buat gue kaku banget, kurang mendukung untuk abas kalian main cepet gitu buat ngegas mau sprint gitu. Ini kayak menghambat gitu, kayak bikin lo jadi lebih lambat gitulah. Lanjut ke cushion. Ini merupakan cushioning light strike terenak yang pernah gue rasakan selama gue nge-review sepatu basket Adidas. Gila, kalau biasanya cushioning light strike tuh berasa apa ya, berasa kempes gitu, kayak impact protection-nya biasa aja sih menurut gue, terus kurang berasa responsif gitu ya. Gue bahkan lebih suka cushioning bounce yang ada di sepatu-sepatu budgetnya Adidas daripada cushioning light strike. Tapi beda di sepatu ini, kemungkinan karena adanya shank plate seperti yang udah gue sampaikan di initial review. Ini tuh shank plate-nya bener-bener panjang gitu, terus gede gitulah shank plate-nya, sehingga feels-nya tuh jadi balance gitu loh. Soft-nya si light strike masih tetap dapat, tapi kali ini jadi lebih bouncy. Jadi kayak 50-50 lah, balance banget antara soft sama bouncy-nya.
termasuk responsif juga, court feel-nya juga masih dapat. Jadi sebenarnya setup cushioning-nya ini tuh masih enak banget buat gocek-gocek. Cuma karena heel to toe transition-nya tadi yang kaku, itu mengurangi apa ya, keleluasaan gue buat melakukan manuver gitu. Manuver gue jadi nggak berasa smooth lah. Kemudian impact protection-nya juga bagus banget sepatu ini. Selama gue pakai sepatu ini tuh bener-bener dengkulnya enak banget lah, nggak pernah nyut-nyutan, tumit segala macem. Bahkan buat abas kalian yang tuir atau yang pernah punya masalah cedera lutut, ini nggak masalah. Ini menurut gue impact protectionnya di atas rata-rata sih. Lanjut ke materialnya, ini sih upper materialnya standar aja, full bahan mesh dari depan sampai belakang. Tapi memang meshnya berasa tebel gitu, berasa support, bukan mesh tipis yang kelenturan gitu. Cuma bahan meshnya ini kayak butuh sedikit waktu break in. Jadi di awal pemakaian tuh gue masih berasa kayak agak kaku gitu. Baru setelah ya sekitar 2-3 game lah ya, game keempat kelima gitu, baru mulai enak tuh, bahan meshnya mulai lentur, mulai mengikuti pergerakan kaki. Tapi anehnya meskipun sepatu ini tuh full bahan mesh, tapi gue berasa sepatu ini kayak kurang breathable gitu. Kalau gue main dalam jangka waktu yang lama ya, berasa cukup anget sih di dalam sepatu ini. Tapi ya bukan yang sampai panas banget kayak sepatu basket yang full bahan synthetic leather gitu. Ini ya masih berasa ada dikit lah sirkulasi udaranya. Cuma aneh aja gitu dengan bolongan-bolongan segini banyak, tapi nggak bikin sepatu ini jadi breathable banget gitu. Kemudian untuk material tali aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas selama pakai sepatu ini. Padding lidahnya juga meskipun tipis, tapi ternyata cukup sih ya. Gue nggak berasa iketan tali yang paling atas ini ngeganjel di pergelangan kaki. Nah, kalau untuk padded collarnya ini mantep banget, spesial banget. Berasa tebel, terus padat gitu ya. Jadi sekitar pergelangan kaki tuh berasa nyaman, tapi juga kekunci. Bener-bener nggak ada masalah heel slip. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Adidas abas kalian yang biasanya. Ini tuh fitnya bener-bener enak abas kalian. Menurut gue ya, ini fitnya bener-bener enak deh. Nyaris one to one fit, tapi kayak masih ada sisa berapa mili gitu. Merupakan fit yang emang gue demen. Sisa ruangan di bagian ujung-ujung toe itu bener-bener sedikit. Terus juga bagian atasnya sama sekali nggak bubbly. Dan samping kanan kirinya juga udah pas banget. Kemudian kalau kita bicara lockdown, ini merupakan poin plus lagi di sepatu ini. Jadi lockdownnya bener-bener mantap, bener-bener spesial menurut gue. Kaki itu berasa dikunci di dalam sepatu tuh, nggak bisa gerak kemana-mana. Rubber band yang ada di bagian depan lidah ini bukan gimmick, ternyata bener-bener pengaruh. Jadi ketika masukin kaki ke dalam sepatu ini emang berasa sih kayak ada yang kenceng gitu di bagian situ, di bagian rubber bandnya. Ditambah lagi ketika abas kalian narik tali-talinya ini tuh yang terhubungkan dengan pita nilon dan kabel-kabel nilon, itu langsung membuat sekitaran midfoot tuh berasa dipeluk. Ditambah lagi dengan padded collar yang tebal dan padat sehingga nggak ada masalah heel slip sama sekali. Terus juga sepatu ini kan hitungannya high cut ya, jadi asalkan abas kalian ngikat tali sepatunya sampai lubang yang paling atas, ya udah sekitaran pergelangan kaki dipeluk, udah perfect deh ini lockdownnya. Terakhir untuk supportnya ini juga berasa maksimal banget supportnya di semua sisi sepatu ini. Kayak support bagian depan itu ada overlap outsole yang tinggi banget, itu bener-bener jari kita tuh berada di belakang overlap outsole itu, ditambah dengan fuse overlay dan upper materialnya yang emang support, yang tidak kelenturan. Kemudian untuk support bagian samping kebantu sama upper materialnya tadi yang berasa tebal dan tidak kelenturan, ditambah lagi dengan lockdownnya yang oke banget, lacing sistemnya yang bagus banget, terus juga rubber band tadi itu juga ngebantu ngasih containment ke bagian samping. Kemudian juga ada semacam outrigger di bagian outsole-nya, dan base-nya sepatu ini juga termasuk lebar banget sehingga bikin sepatu ini jadi stabil. Ketika gua melakukan manuver itu nggak berasa oleng, dan juga pada saat mendarat abis lompat. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, dan ini kerasnya, ketinggiannya, lebarnya, semuanya udah oke banget.
Ditambah lagi dengan padded collar dan potongan sepatu ini yang high cut membuat sama sekali tidak ada masalah heel slip, sehingga ankle tuh berasa dipeluk lah, berasa safety banget. Dan terakhir, sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan shank plate yang tebal dan cukup panjang, sehingga torsional supportnya proper banget. Sepatu ini tuh bener-bener nggak bisa ditekuk-tekuk tuh, susah banget, bener-bener butuh effort, pakai effort aja sih gua susah banget. Wah, ini torsional supportnya maksimal banget, ini gokil banget sih. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Adizero Select ini. Ini menurut gua almost perfect. Kekurangannya cuma di heel to toe transition itu doang tadi. Sisanya tuh bener-bener wah, bisa dibilang paket komplit sih ini sepatu. Dan abas kalian mesti siap-siap nih, sepatu ini menurut gue bakalan diskon gila-gilaan karena kan kurang laku ya kalau gue lihat, terus secara exposure juga kurang oke. Jadi ini sepatu udah pasti diskon 40-50% ya harusnya ya. Dan kalau abas kalian dapet sepatu ini dengan harga diskon segede gitu, menurut gue sih ini still deal banget. Ini sih wah, solid sih performance-nya. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.